Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, tentu pada pagi hari ini hati kita berlimpah dengan syukur karena berkat dan kemurahan Tuhan. Kita kembali dipertemukan dalam ibadah Minggu Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo 4 Oktober 2020. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Dan untuk penyampai firman pada pagi hari ini adalah Saudara Jojo. Kami tetap mengingatkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dimanapun berada, di rumah masing-masing ataupun dimanapun berada ketika kita melaksanakan ibadah kita. Mohon tetap memperhatikan protokol kesehatan, cuci tangan dengan langkah yang benar dengan menggunakan sabun, kemudian tetap memakai masker dan tetap menjaga jarak ya dengan orang-orang di sekitar kita. Kita akan datang kepada Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita, hati yang terbaik sehingga sungguh kita boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam ibadah kita saat ini. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan itu baik, Tuhan itu menakjubkan. Hikmat-Nya tidak pernah bisa kita selami, tetapi kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita akan ungkapkan kekaguman kita, hormat kita untuk Tuhan kita, Allah yang hidup. Nyanyian pujian, ku kagum hormat. Mari kita katakan betapa indah Tuhan dalam kehidupan kita. Kau sungguh indah.
akan pujikan pujian ini sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh aja ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh Yesus, kami mengagumimu Engkau Tuhan. Katakan ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita katakan ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau, aku hormat akan Engkau. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, hati kami berlimpah dengan syukur pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, karena berkat anugerah dan kemurahan-Mu, kami boleh menikmati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur pada hari ini. Kami boleh bersekutu beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, kami mengimani ketika kami berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menatap kami satu persatu, anak-anak-Mu yang sedang beribadah pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau yang akan melawat, memberikan berkat dan penyertaan-Mu dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hingga nama-Mu Tuhan yang diagungkan. Hanya nama-Mu yang dimuliakan, ditinggikan dalam ibadah kami pada saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang berkenan memimpin kami, menguasai hati kami masing-masing, sehingga sungguh Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Setiap kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah dan akan Engkau curahkan dalam ibadah kami pada hari ini. Kami berdoa
Kami bersyukur, kami memohon ampun dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saat ini mungkin kita tidak berada di atap yang sama. Sudah sekian lama kita tidak berada di dalam satu gedung ketika kita melaksanakan ibadah kita. Tetapi saya percaya kita semua mengimani bahwa kita adalah satu di dalam Tuhan. Kita satu karena kasih Tuhan yang menyatukan kita. Kita saat ini satu di dalam Roh Tuhan. Nyanyian pujian nomor 173. Satu kita sekalian akan kita pujikan 2 kali, bait 1 dan 2. Biasa bergandengan tangan kita nyatakan satu kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Saat ini kita memasuki bulan Oktober, ini adalah minggu pertama di bulan Oktober dan kita menggumuli tema yang baru. Tema kita pada bulan Oktober adalah Aku adalah saksi Kristus. Aku adalah saksi Kristus yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Jojo. Mari kita akan siapkan hati kita sehingga sungguh kita masing-masing boleh menjadi bejana yang mudah dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan ungkapkan harapan kita. Kita ingin seperti Yesus. Pujian, ku mau sepertimu Yesus.
jadikanku alat dalam rumah. Dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, untuk lepas turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kami rindu sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kepada saudara cucu disilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, Allah Bapa yang hidup, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami dapat Engkau perkenankan untuk hadir dalam ibadah ini. Tidak hanya hadir saja Tuhan, kami siap untuk Engkau berkati, kami siap untuk Engkau perlengkapi, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami buka hati kami, buka telinga kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Setelah kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, kami siap Tuhan untuk Engkau perlengkapi melalui kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Kiranya Engkau pakai hati kami sehingga hati kami siap untuk Engkau tabur, dan supaya selepas dari tempat ini Tuhan, kami tidak hanya dengar-dengaran saja, namun kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga para rekan-rekan yang terlibat dalam pelayanan di gereja. Kami mengucapkan selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik? Pasti baik ya, karena kita percaya walaupun kita masih merasakan situasi pandemi yang mungkin menjadi beban berat dalam tidak hanya hidup kita secara pribadi, namun juga beban dalam negara ini. Namun kita senantiasa diberikan sukacita oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Kita pada bulan ini mempunyai tema yang baru, yaitu Aku adalah saksi Kristus. Aku adalah saksi Kristus. Nah, berbicara tentang saksi Kristus, apakah kita sebagai umat pilihan Allah saat kita di bulan kemarin nopo Bapak Ibu Saudara temanya, ayo yang ada di rumah bisa menyebutkan. Aku adalah anak-anak terang, nggih. Aku adalah anak-anak terang. Nah, saat kita menyikapi kita adalah anak-anak terang, bagaimana kita berdampak, bagaimana kita bercahaya, bagaimana bahkan saat kita menjadi manusia di muka bumi ini yang hidup, urip itu urup. Nah, saat kita
bagaimana menyikapi kita supaya hidup kita tetap hidup kita tetap bercahaya, hidup kita tetap menjadi dampak untuk orang lain. Nah, apakah kita sudah benar-benar menjadi saksi-saksinya, bahkan sudah menjadi pembawa kabar baik, tidak menjadi pembawa kabar-kabar hoaks yang seringkali menyusahkan atau biasa membuat geger atau membuat kita panik, bahkan tidak hanya kita, keluarga kita, bahkan semuanya yang melihat media mungkin seringkali dibuat panik oleh berita-berita hoax. Bahkan beberapa waktu lalu ada berita hoax yang kita lihat Pulau Jawa akan diterjang tsunami, gitu. Nah, itu mungkin berita yang ya bisa dibilang sudah dikabarkan, namun kita belum tahu apakah itu terjadi atau tidak. Kita belum tahu kepastiannya seperti apa. Nah, oleh karena itu, sebagai umat pilihan Allah, anak-anak terang, saksi-saksi Kristus, hendaknya kita juga menjadi pembawa kabar baik. Jangan malah menjadi batu sandungan untuk teman-teman kita. Nah, berbicara tentang saksi Kristus. Nah, saksi Kristus yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini berbicara tentang saat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Jadi saat itu murid-muridnya dipanggil oleh Tuhan Yesus supaya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus hidup kembali. Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus akan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Itu adalah Injil, itu adalah kebenaran Injil yang hendaknya kita saksikan kepada banyak orang. Jadi inti dari Injil, inti dari kebenaran yang harus kita saksikan kepada orang-orang, Injil adalah bukan tentang kelahiran atau perjalanan hidup Tuhan Yesus, tetapi tentang bagaimana Tuhan Yesus merelakan anaknya yang tunggal untuk ke dunia dan disalibkan untuk dikorbankan demi menebus umat manusia. Bahkan tidak hanya berhenti sampai situ saja. Saat sudah mati, Tuhan Yesus pasti tentunya saat kita sudah tahu, bahkan anak-anak sekolah minggu banyak yang sudah juga mempelajari, saat sudah mati Tuhan Yesus nopo bangkit dan mengalahkan maut untuk menyelamatkan umatnya. Nah, itu adalah inti dari Injil yang hendaknya kita sampaikan atau kita saksikan kepada banyak orang. Saat kita menjadi saksi-saksi Kristus, aku adalah saksi-saksi Kristus. Jadi tidak hanya murid-murid Yesus saja yang dipanggil untuk menjadi saksi, namun kita lihat, mari kita buka Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1. Inilah adalah ayat tema kita yang kita gumuli pada bulan ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus terangkat ke surga. Jadi setelah kematiannya, setelah Yesus mengalahkan maut, saat dia bangkit, dia memanggil murid-muridnya dan di situ dia bangkit ke surga, untuk naik ke surga. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, mari kita akan baca bersama-sama dengan lantang setelah hitungan ketiga. Dengan judul Yesus terangkat ke surga. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Begitulah yang dimau Kristus Yesus dalam kehidupan murid-muridnya saat murid-murid dipanggil Tuhan Yesus untuk menyaksikan kenaikan Kristus Yesus ke surga. Dia mau supaya murid-muridnya menjadi saksi, tidak hanya di wilayah Yudea, tidak hanya di wilayah Samaria, tidak hanya di wilayah Yerusalem, tetapi sampai ke ujung-ujung bumi. Itulah yang dimau Tuhan Yesus. Berbicara tentang saksi Kristus. Saksi Kristus di mana kita menjadi saksi dari Yesus, itu adalah amanat agung. Tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini, khotbah yang berjudul Amanat Agung, akan bersama-sama kita gumuli di awal bulan ini. Nah, amanat agung. Amanat, saat saya cari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, amanat itu adalah suatu pesan, suatu perintah, atau suatu wejangan yang harus ditaati oleh setiap pendengarnya. Itu adalah suatu amanat. Nah, berbicara tentang amanat agung, saat amanat adalah suatu perintah, bagaimana tentang amanat agung? Bagaimana dengan amanat agung? Amanat saja adalah suatu perintah. Bagaimana jika amanat agung yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita sebagai umat pilihannya? Pasti hendaknya kita harus juga melakukannya, karena amanat agung yang tidak sembarang diterima oleh setiap orang. Tapi ini adalah amanat agung, amanat yang sudah dipercayakan oleh Tuhan saat Tuhan bangkit, saat Tuhan naik ke surga. Dia mengamanatkan untuk setiap orang-orang percaya untuk memberitakan kabar Injil, menjadi saksi-saksi Kristus. Begitulah yang dimau Tuhan. Suatu perintah yang harus dikerjakan oleh umat manusia. Tidak ada tolakan, tidak ada alasan, karena ini adalah amanat. Bahkan jika di suatu pekerjaan, di suatu misalnya komunitas atau di studi, kita mendapat amanat dari guru kita mendapat amanat dari bos kita mendapat amanat dari pemimpin kita. Apakah kita mengabaikan semuanya itu? Tentu saja tidak. Kita pasti mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Begitu pula saat kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini berkonteks sama dengan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Mungkin bisa dibukakan atau mungkin Bapak Ibu yang di rumah bisa membuka Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini konteksnya sama. Saat Tuhan Yesus terangkat ke surga dan Tuhan Yesus bangkit ke surga. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya akan membacakan dari mimbar. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat yang terakhir, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Yang telah kuperintahkan kepadamu. "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi ini adalah suatu perintah yang telah Tuhan perintahkan
kepadamu. Tidak hanya kepada murid-murid Yesus yang saat itu dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, namun juga menjadi amanat agung bagi kita semua saat kita menjadi anak-anak yang siap dipakai untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kuperintahkan kepadamu. Jadi bukan kuperintahkan kepada murid-murid saja, bukan kuperintahkan kepada Matius, bukan kuperintahkan kepada Lukas saja, bukan kuperintahkan kepada Paulus saja, bukan kuperintahkan kepada Bartolomeus saja, namun kepadamu, kepada semua orang yang siap menerima keselamatan dari Tuhan dan sudah menerima keselamatan yang saat Tuhan di kayu salib mengorbankan nyawanya. Saat itulah kita menerima keselamatan yang daripada Kristus. Dan saat itulah juga kita menerima amanat agung. Amanat agung yang diberikan Tuhan untuk setiap kita orang percaya. Nah, Kisah Para Rasul 1 tadi berbicara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, tetapi di Matius 28 bisa ditayangkan di ayat 18 Mas, ayat 18. Nah. Di Matius 28 begini firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Tetapi tadi di Kisah Para Rasul berbicara tentang kepadamu akan diberikan kuasa. Tetapi di Matius, kepadaku, ku berbicara tentang bukan ku diri kita, tapi ku di sini K besar, yaitu Kristus Yesus. Jadi walaupun satu konteks, tetapi ada sebuah perbedaan yang eksplisit di sini. Perbedaan yang hendaknya kita ketahui bahwa saat Tuhan Yesus akan memberikan kita kuasa, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sedangkan di Kisah Para Rasul, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Tuhan yang berkuasa atas hidup kita itu akan memberikan kita kuasa kalau kita menerima Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul tadi jelas dijelaskan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Di Matius, kepadaku, ku Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah yang mempunyai kuasa. Dialah Allah yang Roh Kudus, Allah yang berkuasa, berotoritas atas segalanya. Jadi Allah itu tidak bisa Allah sendiri, Roh Kudus sendiri, tidak ya. Roh Kudus itu ya Allah. Jadi Allah yang adalah kudus itu telah mengkuduskan kita semua, telah memberikan kuasa jika kita mau menerima Roh Kudus yang adalah Allah. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau kita bersedia dipakai Tuhan, bersedia mau untuk Roh Kudus berotoritas atas hidup kita, mau Roh Kudus untuk memakai setiap hidup kita, mau Roh Kudus memakai untuk setiap langkah kita, di dalam setiap apapun yang kita lakukan di bumi ini, Roh Kudus hadirlah dalam hidup kami. Saat itulah, saat kita sudah menerima Roh Kudus, kita sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan, kita sudah memeteraikannya di dalam baptisan. Saat itulah kita menerima kuasa. Bahkan kuasa yang Tuhan berikan tidak sembarang diberikan oleh orang-orang, tetapi orang-orang yang mau menerima Roh Kudus.
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu syaratnya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus, Allah yang adalah kudus, telah mengkuduskan kita melalui penggenapannya di kayu salib atas kehidupan lama kita saat kita terbelenggu di dalam perbudakan dosa. Dan saat itulah kita diselamatkan dan Allah memiliki kuasa bahkan untuk mengkuduskan manusia itu dengan inisiatif Allah sendiri. Inisiatif Allah melalui Kristus Yesus. Jadi tidak ada inisiatif manusia untuk bisa menjadi kudus. Walaupun dia beribadah getol, walaupun dia memuji nama Tuhan terus menerus, walaupun dia setia persekutuan, walaupun dia setia memuji Tuhan dan ini itu melakukan kerohanian yang sungguh luar biasa. Tetapi jika dia tidak menerima Roh Kudus melalui keselamatan Yesus Kristus, itu sama saja nol besar. Ini adalah inisiatif Allah. Inisiatif Allah sendiri. Bahkan inisiatif Allah itu sudah kita ketahui sejak zaman Adam dan Hawa. Saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Apakah Tuhan tidak mengetahui itu? Tentunya Tuhan mengetahui. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan berinisiatif untuk datang kepada manusia. Bahkan dia merajut kain untuk dipakai oleh manusia. Inisiatif Tuhan. Begitu pula lah dengan di zaman perjanjian baru. Saat zaman penggenapan, Tuhan Yesus menggenapi janji-janjinya di perjanjian lama untuk datang ke dunia di dalam perjanjian baru, menggenapi semua janjinya, yaitu untuk menebus semua umat manusia. Ini adalah inisiatif Allah sendiri. Jadi bukan inisiatif manusia. Percuma saja jika kita getol memuji nama Tuhan, getol persekutuan, getol ini itu di dalam kerohanian, tetapi tidak menerima Roh Kudus atau tidak mempersilahkan Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Tidak ada yang berarti. Di dalam Yohanes 17 ayat 18 dan 19 berbunyi seperti ini. Sama seperti engkau telah mengutus aku, A besar di sini, ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 18 dan 19. Dan aku mengkuduskan diriku bagi mereka. Aku Tuhan Yesus mengkuduskan dirinya bagi mereka, kita semua umat manusia, supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Jadi kita hidup itu di dalam kebenaran. Saat kita menerima Kristus Yesus, kita adalah hamba-hamba kebenaran. Kita percuma saja melakukan kebaikan ini itu, tetapi kita tidak paham bahwa kita adalah hidup dalam kebenaran. Jadi hidup kita, hidup Kristen itu adalah intinya hidup dalam kebenaran. Bukan seperti teman-teman kita yang getol melakukan kebaikan-kebaikan ini itu untuk memperoleh surga, memperoleh jalan. Getol melakukan kebaikan ini, bahkan kebaikannya diperhitungkan. Kita bukan hidup karena kebaikan, kita hidup karena kebenaran, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bukan mereka pun dikuduskan dalam kebaikan, tetapi mereka dikuduskan di dalam
kebenaran, supaya kita sadar bahwa hidup kita adalah hidup oleh karena kebenaran yang adalah Kristus Yesus. Oleh karena itu kita hendaknya menyadari bahwa amanat agung, titah agung, perintah agung, wejangan agung yang telah Tuhan berikan kepada kita itu adalah suatu panggilan, adalah suatu ajakan untuk Tuhan Yesus kepada kita semua supaya kita senantiasa mau untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Amanat agung adalah panggilan untuk saya dan saudara. Amanat agung adalah panggilan bukan hanya untuk murid-murid Yesus, bukan hanya untuk orang-orang pada zaman dahulu yang sudah memberitakan Injil sehingga sampai kepada saat ini kita bisa merasakan Injil itu. Tetapi hendaknya kita juga menjadi pembawa-pembawa Injil. Jadi tidak berhenti pada murid-murid Yesus saja. Bahkan ini bukan suatu tugas yang diperuntukkan untuk pendeta saja, untuk evangelis saja. Namun Tuhan tadi berbicara, saat kepadamu sudah diberikan kuasa, maka dari itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang pertama kita harus menyadari bahwa itu adalah suatu panggilan. Amanat agung adalah panggilan yang telah Tuhan berikan kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada saudara, saat saudara sudah menerima keselamatan, saat saudara sudah menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat pribadi. Itulah tugas kita sebagai saksi-saksi Kristus. Yang harus kita ingat, menjadi saksi Kristus, kita harus bersaksi. Bersaksi itu bukan kesaksian ya, beda dengan kesaksian nggih, Bapak Ibu. Kalau kesaksian itu kita mungkin dalam lingkup persekutuan atau dalam lingkup sesama orang yang percaya kepada Tuhan atau mungkin kepada teman-teman kita sejawat atau sekerja, kita bersaksi atas kasih karunia Tuhan, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, atau tentang pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam hidup kita. Itu adalah kesaksian. Tetapi bersaksi itu adalah memberitakan kebenaran Injil Kristus, memberitakan kebenaran bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan sudah bangkit, bahwa Dia telah menyelamatkan saya, saudara, dan kita semua saat kita menerima Kristus Yesus. Itu adalah bersaksi. Sedikit cerita saja, bersaksi itu saya juga baru rutin melakukan itu saat saya di STBI. Jadi di STBI itu ada setiap bulan itu kita harus bersaksi minimal 4 orang. Jadi seminggu sekali. Dan kita harus menuliskannya dalam buku. Dan itu nanti dilaporkan. Dan itu nanti tidak hanya dilaporkan saja, tetapi juga di follow up bagaimana kesaksian kita kepada orang itu. Nah, kesaksian yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat ini, saat saya bersaksi ke sana, jadi bersaksi yang kita lakukan itu tidak hanya di sekitaran STBI, tetapi kami naik bis bersama-sama, langsung diturunkan ke Simpang 5, diturunkan ke Tugu Muda, diturunkan ke pokoknya daerah-daerah yang keramaian, misalnya sore-sore kayak gitu, tempat-tempat nongkrong misalnya
kayak di sini, kayak di Malioboro, di titik nol lah, seperti itu. Kita dibagi di sana. Nah, di sana kita harus mencari orang untuk diberikan saksian atas Injil Kristus. Di situ yang paling sulit itu bukan saat kita mendekat kepada orang, saat kita berkenalan kepada orang, bukan itu yang sulit. Yang sulit itu adalah masa peralihan saat kita membicarakan tentang, setelah kita berkenalan, setelah kita tentang, oh Bapak ini ya, Bapak dari sini ya. Nah, masa peralihan dari ngobrol-ngobrol biasa ke ngobrolin Tuhan Yesus itu, wah, sangat luar biasa susahnya. Jadi masa peralihan, misal saya berbicara dengan Mas Rio, oh Mas Rio dari sini ya, Mas Rio dari tempat ini ya, Mas Rio bagaimana kabarnya, baik kan? Kita sudah 15 menit ngobrol-ngobrol seperti ini. Nah, saat kita sudah berbicara gini, kan tugas kita itu bersaksi. Kita harus mewartakan kebenaran Injil Kristus. Masa peralihan dari masa ngobrol-ngobrol seperti ini ke masa ngobrol-ngobrol Yesus itu, wah, di hati itu deg-degan sekali. Bapak sudah kenal Tuhan Yesus? Nah, di situ, wow. Adik udah kenal Tuhan Yesus? Wah, di situ, wah. Itu rasanya, waduh, nanti bagaimana kalau ditolak? Bagaimana nanti kalau dianggap, wah, Mas siap mengkristenisasi saya ya? Wah, di situ. Karena saat ini ada hukumnya. Ada undang-undang yang diatur di dalam negara untuk kristenisasi atau untuk kita memaksa seperti itu. Tetapi saat kita melakukannya dengan pimpinan Roh Kudus, saat kita berdoa dari awal kita siap untuk bersaksi, pasti Tuhan yang akan memampukan kita. Jadi tidak hanya kita dalam masa peralihan saja, puji Tuhannya sampai saat ini, ya mungkin ada yang menolak. Mungkin menolaknya mereka tuh, oh agamaku Mas, agamamu ya, mungkin seperti itu kebanyakan orang-orang yang menolak. Tetapi saat kita sudah berani untuk memberitakan kabar Injil, bukan tentang keakuan lagi yang kita takutkan, bukan tentang keakuan lagi yang takut kita nanti misalnya ditolak, nanti misalnya terjadi apa-apa. Tetapi saat kita sudah berani memberitakan kabar Injil, mari kita serahkan semua kepada Kristus Yesus. Tugas kita bersaksi. Tugas Roh Kudus, tugas Tuhan Yesus, itulah yang mengubahkan hati mereka. Tugas kita bersaksi, bukan memaksa untuk kristenisasi. Tetapi tugas kita bersaksi. Nanti Roh Kudus yang akan membuka hati mereka. Itulah sedikit cerita. Nah, kembali lagi kepada firman Tuhan. Di dalam bersaksi dan kesaksian. Itu beda ya Bapak Ibu tadi. Jadi kesaksian itu di dalam lingkup misalnya kita persekutuan atau apa yang kita lakukan oleh teman-teman sekerja atau sejawat, tetapi kesaksian, tetapi bersaksi itu mengabarkan kebenaran Injil. Nah, saat Tuhan memanggil kita, saat Tuhan memberikan kuasa kepada kita, Dia tidak, ini yang kedua, Dia tidak peduli masa lalu kita. Jadi mau seburuk apapun masa lalu kita, mau sejelek apapun masa lalu kita, saat kita siap untuk dipakai Tuhan, menerima keselamatan oleh karena kasih karunia Tuhan, dan kita dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, Tuhan tidak peduli dengan semua masa lalu kita. Bahkan jika kita flashback sejenak, di dalam Lukas 9 ayat 1 dan 2, mari kita buka Lukas 9 ayat 1 dan 2.
Lukas 9 ayat 1 dan 2. Beginilah firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa. Memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Itu adalah tugas dari para murid. Nah, jika kita melihat para murid Yesus, ke-12 murid Yesus, jika kita lihat, bahkan kita bisa bilang Paulus juga murid Yesus, kita bisa lihat sejenak kehidupan mereka sebelumnya. Apakah ada yang masa lalu mereka luar biasa? Apakah ada masa lalu mereka yang dipakai dengan luar biasa? Hanya ada beberapa, seperti Lukas dan beberapa yang lainnya. Lukas adalah seorang tabib, adalah seorang dokter pada masa itu. Bagaimana dengan Andreas? Bagaimana dengan Simon, Petrus? Mereka adalah nelayan. Bahkan rata-rata pekerja murid-murid Yesus adalah nelayan. Bahkan ada yang pemungut cukai. Pemungut cukai di saat itu adalah pekerjaan yang hina, pekerjaan yang dianggap sangat sekali tidak dihargai oleh orang-orang pada masa itu. Tetapi Tuhan memakai mereka. Hanya beberapa yang terpandang seperti Lukas, tetapi Tuhan memakai setiap hati mereka saat mereka mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Artinya apa? Dia tidak peduli akan masa lalu kita. Dia tidak peduli akan apa latar belakang kita. Dia tidak peduli tentang pekerjaan kita dahulu seperti apa. Dia tidak peduli tentang bagaimana kita kehidupan dulu, bagaimana kehidupan kita keduniawian kita dahulu. Tetapi Dia mau supaya kita saat kita siap untuk bersaksi, kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan dan dicurahkan kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Kita harus menyadari jadi saksi-saksi Kristus adalah panggilan. Dan juga jadi saksi-saksi Kristus adalah suatu panggilan yang Tuhan tidak peduli dengan masa lalu kita. Seperti halnya murid-murid Yesus. Bahkan mereka, saat saya membaca biografi mereka, saat mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka meninggalkan keluarganya, mereka meninggalkan orang-orang yang mungkin saat itu menjadi orang kesayangan yang pada saat itu malah sakit-sakitan. Seperti keluarganya yang sakit malah ditinggalkan untuk mengikut Yesus. Begitulah yang diajarkan atau diteladankan mereka. Supaya kita hendaknya saat menjadi pengikut-pengikut Kristus, untuk menjadi saksi-saksi Kristus, kita totalitas di dalam semuanya. Tidak setengah-setengah untuk menjadi saksi Kristus. Saat kita menyadari bahwa saksi Kristus adalah sebagai suatu panggilan, bahkan Tuhan tidak mempedulikan masa lalu kita, hendaknya kita melayani dengan setia. Maka Tuhan yang akan dengan setia memberikan tangannya kepada kita. Saat kita yang angkat tangan, kita menyerah, Tuhan yang akan turun tangan. Saat kita turun tangan untuk melakukan bersaksi, untuk melakukan kehendaknya, maka Tuhan yang akan
angkat tangan untuk memberkati. Saat kita angkat tangan, Tuhan, pakailah hidupku. Ini Tuhan, hidupku. Tuhan yang akan turun tangan memberkati. Tetapi saat kita turun tangan untuk bersaksi, untuk siap dipakai Tuhan dalam pengabar Injil, maka Tuhanlah yang akan angkat tangan untuk memberkati kita semua. Amin. Amin. Semua telah dirancangkan oleh Tuhan. Dan kesetiaan Tuhan telah dibuktikan hingga sampai saat ini kita rasakan. Menjadi saksi-saksi Kristus adalah panggilan yang mulia. Menjadi saksi-saksi Kristus adalah amanat agung Tuhan yang hendaknya kita sadari bahwa Tuhan tidak memandang masa lalu kita. Oleh karena itu Tuhan, nyatakanlah Yesus dalamku, sehingga saya Tuhan dapat menyatakan juga Yesus di dalam kehidupan banyak orang. Tidak hanya di Yerusalem, tidak hanya di Sidomoyo, tidak hanya di Godean, tidak hanya di Yogyakarta, bahkan sampai kemanapun kami Engkau panggil, bahkan Engkau tempatkan di dalam pekerjaan, kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Mari saya mengundang pemain musik. Kita akan responi firman Tuhan pada pagi hari ini. Nyatakan Yesus dalamku. Akan bersama-sama kita pujikan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian kita. Nyatakan Yesus dalam. Penuh cemar antara sesamamu, Hiduplah saleh dan benar. Nyatakan Yesus dalammu. Oh haleluya. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Ayat 4. Hiduplah kini baginya. Kini baginya berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu.
Mari kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Dan mari kita juga akan persiapkan persembahan terbaik kita kepada Tuhan kita, supaya setelah ibadah pada pagi hari ini kita dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, Allah Bapa yang hidup, yang bertata di kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami Engkau sertai Tuhan di dalam ibadah kami, ibadah yang telah kami lakukan walaupun secara online ini Tuhan. Namun kami bersyukur Tuhan, kami sungguh diberkati melalui ibadah kami, melalui setiap pujian kami, bahkan melalui setiap sembah syukur kami, dan setiap kebenaran firman yang telah kami terima Tuhan. Kiranya Engkau meteraikan di dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus-Mu tolong turun ke atas kami Tuhan, supaya menjelaskan atas kebenaran firman yang telah tersampaikan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan pada pagi hari ini. Setelah ibadah ini Tuhan, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah Tuhan setiap hidup kami. Kiranya Engkau pakai seperti Alkitab yang terbuka. Kiranya setiap kehidupan kami, di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap sekolah kami dapat menjadi berkat. Bahkan kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Hidupku adalah firman terbuka ya Bapa. Kiranya Engkau pakai setiap hidupku, di dalam setiap langkah, di dalam setiap apa yang akan kami lakukan. Kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Kami berserah penuh kepadamu. Dan saat ini, pada pagi hari ini, kami ingin berdoa. Yang pertama, untuk situasi bangsa yang saat ini masih kami hadapi ya Pak. Kami mengaku Tuhan, ini adalah hal yang berat, hal yang mungkin saat ini rumit. Bahkan saat ini kami mengaku Tuhan, kami adalah manusia yang penuh keterbatasan. Sesekali kami tidak mampu Tuhan, namun kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan setiap kami, memampukan setiap kehidupan kami, memampukan setiap langkah hidup kami, setiap pekerjaan kami, studi kami, bahkan apapun yang kami pergumulkan Tuhan, di tengah situasi pandemi yang saat ini ada di dalam negara kami. Kami percaya punya Allah yang setia. Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendirian. Bahkan tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk menolong kami. Kami mau Tuhan menggapai tangan-Mu. Bahkan di masa pandemi saat ini Tuhan, berilah kami hati yang berhikmat, hati yang penuh syukur, hati yang penuh sukacita, supaya di dalam menjalani masa seperti ini kami sadar Tuhan, kami sedang Engkau proses untuk menuju ke dalam kehidupan kami yang lebih baik. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan hati kami, kedagingan kami protes Tuhan. Namun kami tahu Tuhan, kami dapat sadar Tuhan bahwa semua ini adalah proses yang telah Engkau berikan kepada kami. Hal yang terindah telah Engkau persiapkan kepada kami dan masa depan kami, bahkan kehidupan kami, bahkan negara kami Indonesia-Mu akan Engkau berikan hal yang luar biasa pada saatnya nanti ya Bapak. Bahkan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di GBI Sidomoyo, di mana saat ini kami merindukan gembala sidang yang baru. Kiranya di dalam setiap doa kami, di dalam setiap seru jemaat-Mu, Engkau yang tahu Tuhan setiap pergumulan jemaat-Mu. Bahkan Engkau yang tahu Tuhan atas apa yang dibutuhkan oleh gereja ini Tuhan.
karena kami tahu Tuhan, Engkau sang kepala gereja, Engkau yang berotoritas atas gereja ini, Engkau yang berkuasa atas gereja ini, Engkau yang akan memberikan gereja ini gembala sidang tepat pada waktunya. Dan juga berikanlah kami setiap hati jemaat-Mu, untuk hati yang siap untuk Engkau tabur, untuk hati yang siap Engkau dewasakan di dalam iman kami. Walaupun kami tidak ada gembala sidang, walaupun kami tidak ada pemimpin, namun kami percaya Tuhan, kami serahkan Tuhan sepenuhnya ke dalam Engkau Tuhan yang satu-satunya adalah pemimpin gereja kami. Engkau adalah sang kepala gereja kami, maka Engkau yang akan memberikan kedewasaan kepada kami setiap umat-Mu yang ada di GBI Sidomoyo. Ini Tuhan, seru syafaat kami untuk bangsa dan negara, bahkan untuk gereja-Mu di GBI Sidomoyo. Saat ini Tuhan, izinkanlah kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Kiranya jemaat-Mu yang ada di GBI Sidomoyo, damai sejahtera-Mu akan berserta mereka. Di dalam setiap pekerjaan mereka, Engkau berikan kelancaran. Setiap studi mereka, kiranya Engkau berikan keberhasilan. Yang mengalami pergumulan, kiranya Engkau berikan kelancaran, bahkan tepat pada waktunya akan Engkau jawab setiap doa mereka. Bahkan setiap orang yang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau angkat sakit penyakit, dan Engkau berikan sukacita kepada hidup mereka, sehingga di dalam menjalankan hidup mereka, mereka dalam rasa syukur, walaupun dalam beban berat, namun mereka dapat senantiasa bersyukur dan bersukacita. Kami menyerahkan juga untuk persembahan yang sebentar lagi akan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang akan memakai setiap tangan-tangan yang sudah dengan setia mempersembahkan. Kiranya Nama-Mu lah yang akan senantiasa dipermuliakan melalui persembahan yang sudah kami persembahkan ini. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya ibadah kami, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini dengan rasa syukur dan sukacita. Mari kita pulang dan terima berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati-Mu, Tuhan yang adalah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari pagi ini sampai selama-lamanya akan menyertai-Mu dalam setiap aktivitas-Mu, dalam setiap pergumulan-Mu, dalam setiap apapun yang akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan yang adalah Tuhan yang berotoritas atas hidup kami menyertai-Mu dari pagi ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua, damai sejahtera akan beserta kita semua. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Rohul Kudus kiranya tetap serta. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masing-masing tetap patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan, cuci tangan memakai sabun, jaga jarak dan tetap memakai masker. Tuhan Yesus memberkati kita semua.